Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Agribisnis KA akan mempresentasikan hasil penelitian kami dari mata kuliah Sosiologi Ekonomi dengan judul penelitian Fenomena Perubahan Struktur Kepemimpinan Terhadap Pendapatan Pedagang kaki lima di Alun-alun Kota Kediri. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 6 ada Ana Khairunisa, Tania Rahmatus, Anida Wafa, Dewi Risma, dan juga Renita Ayu. Yang pertama ada latar belakang dilakukan penelitian ini yang di mana latar belakang yang pertama yaitu perubahan kepemimpinan. Terjadi perubahan struktur kepemimpinan di Kota Kediri sehingga mempengaruhi kebijakan publik, terutama kebijakan terkait pembangunan alun-alun. Lalu, revitalisasi alun-alun, di mana alun-alun merupakan pusat ekonomi dan sosial bagi pedagang kaki lima. Lalu terdapat fenomena yaitu terhentinya proyek revitalisasi ini sehingga berdampak pada penurunan jumlah pengunjung pada alun-alun Kota Kediri. Dampak pada pendapatan pedagang kaki lima yaitu terjadi penurunan pendapatan akibat perubahan kebijakan dan juga kondisi lingkungan di sekitar alun-alun. Lalu, ketergantungan pedagang kaki lima pada lokasi strategis untuk menarik konsumen guna meningkatkan pendapatannya. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama, untuk menganalisis dampak perubahan kepemimpinan terhadap pendapatan pedagang kaki lima dan juga memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang mendukung keberlanjutan usaha pedagang kaki lima. Lalu untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini, untuk jenis penelitiannya, jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan pada bulan September hingga Oktober 2024. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder, yang mana data primer melalui wawancara terhadap informan, yaitu para pedagang kaki lima yang berada di sekitar lokasi dengan jumlah informan sebanyak 10 informan yang ditentukan melalui teknik snowball sampling. Untuk data sekundernya berasal dari laporan yang dilihat sesuai dengan kebijakan, regulasi, lembaga riset, dan juga statistik yang sudah ada. Untuk teknik analisis datanya, analisis deskriptif untuk mengumpulkan dan menggambarkan fenomena secara detail dan objektif tanpa memanipulasi, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan kondisi yang diteliti. Berikut merupakan hasil penelitian. Yang pertama ada identitas informan. Jadi kami mengambil 10 informan untuk objek penelitian ini. Nah, mayoritas usia dari informan yang menjadi objek penelitian yaitu di atas 50 tahun dengan presentasi sebesar 50%. Kemudian, mayoritas yang berjualan di sekitar alun-alun berjenis kelamin laki-laki dengan tingkat pendidikan yaitu SMP. Dan rata-rata mereka telah lama berdagang dengan lama waktu berdagang yaitu 10 tahun dengan tingkat presentasi sebanyak 70%. Kemudian masuk ke pembahasan dari hasil penelitian kami yaitu pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi para pedagang. Di sini dampak terhadap pedagang kaki lima mengenai mangkraknya alun-alun Kota Kediri yaitu pertama, pendapatan para pedagang terhadap informan 10 yang diwawancarai adalah menurun tajam sebesar 50 sampai dengan 75%. Contohnya seperti pedagang mie ayam dan es degan yang awalnya memiliki pendapatan sebelum adanya revitalisasi adalah 500.000, kemudian menurun 200.000 sampai dengan 250.000. Kemudian dampaknya juga berpengaruh dari pendapatan tadi, pengaruhnya itu adalah tidak adanya pengunjung atau minimnya pengunjung yang berpengaruh terhadap pembeli sehingga menyebabkan pendapatan tadi yang menurun. Kemudian juga perubahan pola berdagang yaitu berpindahnya lokasi penjual yang awalnya lokasi penjualan ada di utara berpindah ke selatan. Kemudian pola perdagangan itu dengan menerapkan strategi untuk pedagang kaki lima yaitu mereka tetap berjualan dari pagi hingga malam dan hal itu untuk tetap memenuhi pendapatan mereka agar tidak berubah yang lebih jauh lagi. Dan juga beberapa pedagang ada yang menerapkan strategi diversifikasi yaitu mempromosikan makanan yang mereka jual ke aplikasi-aplikasi online seperti Gojek, Shopee Food, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu kondisi politik, di mana dampak terhadap pedagang kaki lima yang pertama yaitu pergantian kepemimpinan membawa aturan baru yang mempengaruhi usaha kecil, di mana dalam setiap pemimpin akan
membawa aturan tersendiri untuk memimpin daerah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu situasi politik sebelum pemilu mengurangi offset setiap hari terutama karena kebijakan lokasi PKL. Karena sebelum pemilu yaitu untuk pemimpin sebelumnya itu menjanjikan untuk pembangunan alun-alun Kota Kediri yaitu target selesai pada bulan November 2024. Nah, tetapi di faktanya atau di fakta di lapangan pada bulan November 2024 itu ternyata belum selesai, sehingga mengurangi potensi pendapatan pedagang kaki lima. Lalu untuk dampak pada kondisi sosial, yang pertama adanya penurunan intensitas pembeli dikarenakan fasilitas publik yang terhenti menyebabkan minimnya pengunjung. Selanjutnya ada kesulitan ekonomi karena pendapatan menurun, kelangsungan hidup keluarga para pedagang kaki lima juga dapat terancam. Lalu terpaksa beradaptasi, para pedagang kaki lima dipaksa untuk beradaptasi untuk mencari lokasi baru, beralih profesi ataupun berhenti berdagang. Next. Lalu ada dampak terhadap interaksi sosial, hilangnya ruang sosial, alun-alun yang dulunya ramai untuk interaksi para masyarakat di sekitar, kini sepi dan terbengkalai. Penurunan sense of community, yaitu penurunan interaksi antara pedagang dan masyarakat semakin terbatas karena ruang publik yang telah tiada. Lalu ada dampak psikologis dan juga kepercayaan masyarakat, kekecewaan masyarakat, optimisme yang awalnya berubah menjadi ketidakpastian dan pasrah karena proyek ini yang tidak jelas informasi keberlanjutannya. Lalu hilangnya kepercayaan. Ketidakjelasan proyek memperburuk kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat yang dulunya memiliki kepercayaan untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik, kini harus menerima pasrah keadaan yang sudah ada. Potensi apatisme, sikap politik masyarakat bisa berubah dan mengancam dukungan terhadap pembangunan di masa depan. Lalu untuk kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan itu, penelitian ini terbatas dalam menggali faktor politik yang mempengaruhi berhentinya revitalisasi alun-alun Kota Kediri dikarenakan fokus utama data itu pada perspektif pedagang kaki lima. Penelitian lanjutan disarankan untuk melibatkan informan lain seperti pejabat daerah, kontraktor, dan komunitas lokal, serta meningkatkan pemanfaatan data sekunder dari dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan pendapatan PKL sehingga pemerintah itu perlu menyediakan pelatihan kewirausahaan atau bantuan pemasaran digital. Untuk memulihkan fungsi sosial alun-alun, dapat dilakukan kegiatan komunitas sementara. Langkah-langkah ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih holistik untuk mendukung keberlanjutan dalam sektor informal. Berikut merupakan dokumentasi dengan informan pedagang kaki lima di alun-alun Kota Kediri. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.